Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 program studi Sistem Informasi yang akan mempresentasikan hasil analisis proses bisnis layanan GoRide menggunakan BPMN. Nama saya Atur Hilman dengan NIM 24 109 1700 548 sebagai presenter pada kesempatan kali ini. Bersama saya terdapat anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Aulia Safitri dengan NIM 24 10 91 700 607. Saya Laili dengan NIM 24 10 91 700 606. Saya Alfian Fitri Ristianti dengan NIM 24 10 91 700 614. Perkenalkan, nama saya Agni Zahra Tonisa dengan NIM 241091700626. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, tujuan penelitian, pemodelan BPN as is, dan to be, permasalahan yang ditemukan, serta usulan perbaikan proses bisnis pada layanan GoRide. Tanpa berlama-lama, kami akan memulai presentasi kami. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor transportasi. Saat ini, masyarakat semakin banyak menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi karena dianggap lebih praktis, cepat, dan mudah diakses. Salah satu layanan yang paling banyak digunakan adalah GoRide dari Gojek. Karena proses layanan GoRide melibatkan berbagai pihak seperti pelanggan, driver, dan sistem aplikasi, maka diperlukan analisis proses bisnis untuk memahami alur kerja yang terjadi serta mengidentifikasi potensial masalah yang dapat mengurangi kualitas layanan. Oleh karena itu, BPMN digunakan sebagai alat untuk memodelkan dan menganalisis proses bisnis tersebut. Tujuan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menganalisis proses bisnis layanan GoRide yang sedang berjalan saat ini atau kondisi as is. Kedua, memodelkan proses bisnis tersebut menggunakan BPMN agar alurnya dapat dipahami secara lebih jelas. Ketiga, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses layanan. Dan yang terakhir, menyusun usulan perbaikan atau model to be yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis layanan GoRide. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan hasil penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Gojek sendiri didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Goto menyediakan berbagai layanan digital diantaranya GoRide untuk transportasi roda 2, GoCar untuk transportasi roda 4, GoFood untuk layanan pesan antar makanan, GoSend untuk pengiriman barang, dan GoPay sebagai layanan pembayaran digital. Dengan jutaan pengguna dan mitra driver, Goto menjadi salah satu platform digital yang memiliki proses bisnis yang kompleks dan menarik untuk dianalisis. Konsep BPMN. BPMN atau Business Process Model and Notation merupakan standar pemodelan proses bisnis yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja suatu proses secara visual. Tujuan utama BPMN adalah memvisualisasikan proses bisnis sehingga lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, BPMN juga membantu meningkatkan komunikasi antar pihak, mengidentifikasi permasalahan dalam proses, serta mendukung pengambilan keputusan untuk perbaikan proses bisnis. Beberapa elemen utama BPMN yang digunakan adalah event, yang menunjukkan awal atau akhir proses, activity, yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan, gateway, yang menunjukkan pengambilan keputusan, sequence flow, yang menunjukkan alur proses, dan swim lane, yang menunjukkan pembagian peran atau tanggung jawab setiap aktor. Selanjutnya ada metode penelitian. Kami menggunakan metode deskriptif dengan tahapan ada identifikasi proses bisnis, pemodelan BPMN ASIS, analisis permasalahan, penyusunan usulan perbaikan, dan pemodelan BPMN to be. Nah, di sini ada aktor dalam proses GoRide itu ada customer sebagai yang memesan layanan, terus juga menentukan lokasi jemput dan tujuannya, serta melakukan pembayaran. Nah, terus juga ada sistem yang memproses pesanan, terus juga mencarikan driver dan mengelola transaksi. Nah, selanjutnya ada driver sebagai yang menerima atau menolak orderan, yang menjemput pelanggan dan menyelesaikan perjalanan.
Nah, di sini ada alur BPMN Go Right. Nah, sebelum masuk ke alur BPMN Go Right, aku mau jelasin sedikit BPMN tuh jenisnya ada BPMN ASIS dan juga BPMN 2B. Nah, BPMN ASIS sendiri ini adalah gambaran atau pemetaan kondisi proses bisnis saat ini. Jadi secara apa adanya dan sebelum dilakukannya perubahan atau perbaikan. Jadi kayak real time gitu. Nah, selanjutnya di situ ada BPMN2B. Nah, BPMN2B sendiri ini adalah blueprint yang menggambarkan bagaimana proses bisnis harusnya tuh berjalan setelah diperbaiki. Nah, fokus utamanya adalah pada nilai tambah bagi pelanggan, pengurangan biaya operasional, dan juga pemanfaatan teknologi baru. Nah, contohnya tuh kayak tambahan fitur di aplikasi ojek online kayak gitu. Nah, di sini ada BPMN ASIS permasalahannya. Di sini ada delay pencarian driver, waktu tunggu yang tinggi saat jam-jam sibuk gitu. Terus di sini juga ada tingkat penolakan tinggi. Jadi tuh driver tuh sering menolak orderan. Terus juga ada ketidakpastian ETA atau estimasi waktu yang tidak akurat. Terus juga ada kegagalan alokasi driver, kayak driver tidak tersedia gitu. Terus juga ada keterlambatan update status, informasi perjalanan yang sering tidak real time. Nah, analisis penyebabnya itu terjadi karena algoritma yang belum optimal. Terus juga driver memilih order yang lebih menguntungkan. Jadi makanya driver sering menolak orderan karena memilih yang lebih menguntungkan. Terus juga permintaan yang lebih besar daripada jumlah driver sendiri. Dan terakhir ada latensi sistem dan notifikasi. Proses pesanan. Pada tahap ini, pelanggan membuka aplikasi GoRide, memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan perjalanan. Sistem kemudian memverifikasi rute serta menghitung estimasi tarif. Setelah pelanggan memilih metode pembayaran, pesanan dikirim ke sistem untuk diproses. Slide 11, proses pencocokan driver. Setelah pesanan diterima, sistem mencari driver terdekat yang tersedia secara otomatis. Jika driver ditemukan, sistem mengirim penawaran order kepada driver. Jika tidak ada driver yang tersedia, pelanggan akan menerima notifikasi bahwa layanan belum dapat diproses. Slide 12, proses terima atau tolak orderan. Driver menerima notifikasi orderan dan melihat detail perjalanan. Driver dapat memilih menerima atau menolak pesanan. Jika ditolak, sistem akan mencari driver lain. Jika diterima, driver mengonfirmasi pesanan dan bersiap untuk menuju lokasi penjemputan pelanggan. Slide 13, proses memulai perjalanan. Setelah driver tiba di lokasi penjemputan, sistem mengirim notifikasi kepada pelanggan. Setelah penumpang terverifikasi, driver memulai perjalanan menuju tujuan. Selama perjalanan berlangsung, status perjalanan diperbarui secara real time hingga perjalanan selesai. Alur BPMN Go Right yang kelima, perjalanan selesai dan pembayaran. Penyelesaian layanan dan finansial. Proses integrasi pembayaran elektronik dan fisik saat tiba di lokasi tujuan. Yang pertama, tiba di tujuan. Driver menyelesaikan perjalanan di aplikasinya. Yang kedua, kalkulasi tarif. Sistem memvalidasi metode pembayaran yang terpilih. Yang ketiga itu metode GoPay. Saldo GoPay pelanggan dipotong secara otomatis oleh sistem. Yang terakhir ada metode tunai atau cash. Pelanggan membayar manual kepada driver di tempat. Yang keenam, pembatalan order. Mekanisme penalti pembatalan. Aturan main dan konsekuensi jika pelanggan melakukan pembatalan pesanan. Yang pertama itu inisiasi batal. Pelanggan memilih batalkan pesanan dan memutuskan alasan pembatalan. Selanjutnya, sistem verifikasi, yaitu sistem memeriksa status pesanan di database. Selanjutnya, tanpa biaya. Jika belum dialokasikan driver, pembatalan bernilai gratis, tidak dikenakan biaya. Yang terakhir, cancellation fee. Jika driver sudah jalan menjemput, pelanggan akan dikenakan biaya pembatalan kecil sebagai kompensasi. Yang ketujuh, rating dan ulasan. Evaluasi layanan komunitas fase umpan balik pasca perjalanan untuk mengkontrol standar performa mitra.
Yang pertama, riwayat order. Pelanggan masuk ke menu riwayat pemesanan yang selesai. Yang kedua, pemberian nilai. Pelanggan memberikan rating bintang 1 sampai dengan 5 dan opsional ulasan tertulis. Yang terakhir itu penyimpanan database. Sistem memproses masukan ulasan tersebut dan memperbarui profil performa driver. Yang kedelapan itu penanganan komplain, resolusi masalah dan perlindungan konsumen. Saluran aduan bagi pelanggan jika terjadi barang tertinggal atau selisih biaya. Yang pertama, ajukan aduan. Pelanggan memilih menu bantuan dan menuliskan komplain detail. Yang kedua, verifikasi tiket. Tim customer service Gojek menganalisis keabsahan laporan. Yang terakhir itu proses refund. Jika terbukti valid, sistem memproses kompensasi atau refund saldo ke akun pelanggan. Jika tidak valid, komplain ditolak. Yang kesembilan, top up GoPay. Pengisian dana dompet digital. Alur transaksi pengisian saldo GoPay secara instan melalui sistem perbankan. Yang pertama itu akses menu. Pelanggan membuka tab GoPay lalu menekan menu top up. Yang kedua, input nominal. Menentukan jumlah dana pengisian dan metode transfer. Yang ketiga, mekanisme pembayaran. Melalui transfer bank, merchant, minimarket, atau agen mitra. Terakhir, validasi sistem. Sistem mendeteksi dana masuk. Saldo diperbarui secara seketika. Selanjutnya alur BPMN GoRide yang terakhir yaitu verifikasi driver baru. Onboarding standarisasi mitra. Prosedur ketat pendaftaran bagi calon mitra driver baru sebelum terjun ke lapangan. Yang pertama ada pendaftaran akun. Calon driver mengunduh aplikasi mitra dan melakukan registrasi. Selanjutnya upload berkas, mengunggah dokumen wajib seperti KTP, SIM aktif, SKCK, dan STNK. Selanjutnya yaitu sistem melakukan verifikasi dokumen. Admin operasional Gojek memeriksa keabsahan berkas secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu aktivasi driver. Jika lolos verifikasi, akun driver diaktifkan. Selesai. Dari alur BPMN yang ada yaitu pertama mulai, selanjutnya daftar akun driver, dilanjut dengan upload dokumen. Selanjutnya, sistem Gojek akan memverifikasi dokumen. Jika dokumen valid, aktivasi akun driver berhasil. Jika tidak, tolak pendaftaran dan berikan alasan. Selesai. Selanjutnya ada BPMN TOBE, usulan perbaikan TOBE. Yang pertama ada Smart Auto Assignment, yang kedua Response Timeout, yang ketiga prioritas driver berkinerja tinggi, yang keempat ada prediksi demand supply, yang kelima ada real time update. Perubahan utama auto assignment driver, pengurangan loop pencarian driver, notifikasi lebih cepat, update status real time, dan proses lebih singkat dan efisien. Hasilnya, yang pertama waktu tunggu berkurang, lalu tingkat keberhasilan order meningkat, dan yang terakhir kepuasan pelanggan meningkat. Efisiensi waktu proses pencarian driver ASIS membutuhkan waktu 3-5 menit, sedangkan TOBE 1-2 menit. Yang kedua, konfirmasi order ASIS membutuhkan waktu 1 menit, sedangkan TOBE bisa menyingkat waktu sampai 30 detik. Yang terakhir, penanganan komplain. ASIS bisa menangani komplain dari 1-2 hari, sedangkan TOBE hanya memerlukan beberapa jam. Manfaatnya pelayanan lebih cepat dan pengalaman pengguna lebih baik. Lalu ada justifikasi biaya. Komponen yang pertama yaitu algoritma matching ASIS memiliki justifikasi biaya yang standar, sedangkan TOBE smart matching. Yang kedua, notifikasi ASIS standar, TOBE real time. Yang ketiga, ada komponen monitoring driver. ASIS memonitor secara manual, sedangkan TOBE memonitor secara otomatis. Investasi awal. ASIS memiliki investasi yang rendah, sedangkan TOBE sedang. Yang terakhir, ada komponen efisiensi operasional. ASIS memiliki efisiensi yang sedang, sedangkan TOBE memiliki efisiensi operasional yang tinggi. Yang terakhir, ada kesimpulan. Berdasarkan analisis BPMN, proses bisnis layanan GoRide masih memiliki beberapa kendala seperti keterlambatan pencarian driver dan tingginya tingkat penolakan order, sehingga diperlukan perbaikan melalui penerapan auto assignment driver, response timeout, dan pembaruan status secara real time untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya.